video Rebound Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa, setiap harinya video Rebound Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang bagaimana kisah cinta untuk ke-12 zodiak ya. Di periode 8 ya, sampai 14 Februari 2024. Atau lebih tepatnya di minggu kedua Februari 2024. Oke, seperti biasa ya, bacaan ini juga bersifat general, kolektif, dan juga bisa vice versa ya teman-teman. Artinya tidak resonate 100% untuk keseluruhan zodiak yang berada di luar sana ya. Karena jika resonate 100% berarti aku seorang ahli terawangan teman-teman, ini bukan seorang tarot reader lagi, seperti itu. Dan juga bisa vice versa, artinya energinya juga bisa terbolak-balik di sini. Bisa jadi yang terbaca adalah energinya kamu atau energi orang yang sedang kalian fokuskan. Dan untuk kalian juga yang mau personal reading sama aku juga bisa banget ya, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, kalau kita langsung aja kita mulai readingan kali ini seperti biasa untuk zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu zodiak Aries ya. Oke, Aries, bagaimana kisah cintamu di minggu kedua Februari 2024? Bagaimana kisah cinta Aries di minggu kedua Februari 2024? Bagaimana kisah cinta Aries di minggu kedua Februari 2024? Sekali lagi, bagaimana kisah cinta Aries di minggu kedua Februari 2024? Oke, baik. Aries ya, Aries, bagaimana kisah cintamu di minggu kedua Februari ini Aries? Yang pertama, kalau aku lihat ada potensi ya buat hubungan karmik hadir di minggu kedua ini. Jadi lebih berhati-hati saja di sini Aries ya. Yang jelas jadikan hal-hal yang lalu sebagai pelajaran, gitu aja kuncinya di sini Aries ya. Dan jangan terlena, karena sejatinya hubungan karmik itu ya banyak triggernya juga ya. Membawa banyak pelajaran, dan ya setidaknya kamu harus menyadari itu gitu Aries ya. Kayak untuk tidak terjebak di dalamnya dan mengenal, oh ini kayaknya karmik nih gitu ya. Kayak bukan soulmate yang sesungguhnya. Lalu yang selanjutnya di sini Aries, di minggu kedua ini kalau aku lihat banyak rintangan sepertinya di kisah cintanya kamu ya. Tapi sekaligus ya, di balik rintangan ujian banyak juga pelajaran yang akan kamu dapatkan. Mungkin akan banyak masalah di sini dalam kisah cintanya kamu, apalagi buat yang couple dengan pasangan gitu. Tapi itu semua buat perkembangan hubungan kalian gitu ya. Lebih mendalami karakter satu sama lain, terutama couple tadi ya. Dan bisa membawa ke fase baru buat yang single, kalau aku lihat kayak gitu. Karena kalau nggak ada masalah, nggak akan ada solusi, nggak akan ada pergeseran kayak gitu. Karena kan biasanya solusi membawa kita membawa suatu pergeseran gitu loh, ke arah yang lebih baik kayak gitu kan ya. Kayak hidup kalau nggak ada masalah, nggak ada ujian, nggak ada rintangan, nggak akan naik-naik level kita. Sama dengan percintaan kita juga kayak gitu teman-teman ya. Semakin banyak rintangannya, ujiannya, cobaannya, semakin naik levelnya ya. Semakin memahami kita satu sama lain dengan orang yang kita cintai. Dan selanjutnya di sini beberapa dari Aries, ada juga nih sepertinya ya, di minggu kedua ini ada seseorang yang lagi kayaknya sedih karena merindukan kamu di sini. Mikirin kamu terus-terusan seseorang kalau aku lihat ya. Karena dia kayak semakin jauh dari Aries, ngerasanya kayak semakin nggak pasti buat kedepannya kalau aku lihat kayak gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana situasi percintaan Aries di minggu kedua Februari 2024? Aries. Oh, situasi percintaan Aries. Oke. Kalau aku lihat Aries ini di minggu kedua ini akan lebih fokus soal duit teman-teman ya, single couple gitu. Jadi mau apapun nantinya soal cinta-cintaan ini, kayaknya Aries mencoba untuk lebih realistis saja. Dan kamu lebih mementingkan di sini, pokoknya nggak yang mau ambil pusing soal asmara kalau aku lihat kayak gitu ya. Dan lebih fokus soal bisnis, pekerjaan, karir, duit ya. Fokus kamu di finansial kalau aku lihat di minggu kedua ini, seperti itu. Terus selanjutnya, hal apa saja mungkin bisa kamu lakukan untuk kisah cintanya kamu di minggu kedua, atau untuk situasi percintaannya kamu di minggu kedua. Yang bisa Aries lakukan di sini adalah untuk pertama sih untuk move on aja sih Aries ya. Kalau memang masih ada hal-hal yang masih menjadi trauma ya,
atau masih menyakitkan hati sehingga membuat kamu jadi belum bisa percaya terhadap siapapun, termasuk terkadang sama pasanganmu sendiri. Move on gitu aja sih ya. Makanya tadi beberapa dari Aries kayak nggak mau ambil pusing soal asmara, lebih fokus soal finansial, karena beberapa masih tersangkut ya krisis kepercayaan ya kepada orang-orang yang deket, yang lagi deket ataupun yang lagi terlibat ya soal asmara dengan kamu. Kalau aku lihat kayak gitu, jadi move on. Terus selanjutnya yang jangan dilakukan di sini apa, Aries ya? Yang terutama jangan dilakukan di sini soal situasi percintaannya kamu di minggu kedua adalah jangan membohongi perasaanmu sendiri. Jangan membohongi dirimu sendiri akan apa yang kamu mau dan akan apa yang tidak kamu mau dalam kisah cintamu ya, dalam situasi percintaanmu. Sebenarnya bukan Aries nggak ingin fokus sama situasi percintaannya atau kisah cintanya di minggu kedua ini. Cuma belum ada yang bisa difokuskan atau belum ada yang bisa 100% Aries percayai. Kalau aku lihat lebih ke situ. Makanya Aries kayak daripada buang waktu, aku mau fokus ke finansial dulu lah, karena di sini kayak belum ada sesuatu yang meyakinkan buat Aries maju, ibaratkan gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya, pelajaran apa yang bisa diambil ya dari kisah cintanya Aries di minggu kedua? Aku lihat yang bisa diambil sini pelajarannya, belajarlah untuk ini ya Aries ya. Gini loh ya, kalau soal asmara, kalau soal cinta-cintaan ini, belajarlah untuk mungkin menahan gitu ya segala gejolak di dalam diri gitu ya, dan belajarlah buat mengendalikan ya hal-hal yang menjadi konflik batinnya kamu di sini ya, hal-hal yang bikin kamu chaos dalam kisah cintamu ya. Belajarlah buat berargumen di sini ya, belajar buat berargumen agar nggak selalu dikira kamu itu keras saja, agar nggak selalu dikira Aries itu egois gitu, agar nggak selalu dikira Aries itu yang jahat kesannya. Di sini kan sering ya Aries itu dinilai jahat loh teman-teman ya. Rata-rata komen kalian tuh pada kayak gitu ya. Kalau aku lihat beberapa dari zodiak lainnya, aku lihat komentarnya juga kan Aries gini-gini jahat segala macem gitu ya. Jadi Aries mungkin belajarlah buat menjaga argumen dalam kisah cinta agar kamu nggak dicap yang egois, nggak dicap yang jahat, nggak dicap player, nggak dicap mempermainkan. Karena aku yakin dan percaya ya, sebenarnya nggak ada yang jahat gitu ya. Semua zodiak tuh nggak ada yang jahat. Cuma di sini bagaimana cara seseorang memandang kamu saja. Kalau aku lihat kayak gitu ya, jahat atau tidak jahatnya itu relatif. Jadi lebih kepada yaitu tadi ya, belajarlah buat menjaga argumen Aries agar kamu gak dicap yang aneh-aneh. Padahal sebenarnya kamu baik, kamu punya prinsip dalam kisah cintanya kamu punya ketegasan, kamu punya pilihan, kamu bisa memilih, kamu berkuasa mengontrol ya. Makanya sering dicap jahat, masalahnya kayak gitu. Jadi belajarlah untuk itu ya, mengendalikannya. Dan di kartu yang kelima di sini hasil nidapan untuk kisah cintanya Aries di minggu kedua apa? Aku lihat hasilnya meskipun kamu berusaha buat mengelak nanti untuk situasi percintaan kamu segala macam, gak ingin banyak terlibat dalam kisah cinta, tapi nanti akan ada sesuatu yang semacam romansa yang akan hadir di minggu kedua ini. Jadi ditunggu aja ya. Dan di sini untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Aries untuk kisah cinta di minggu kedua ini. Aries bisa terkoneksi dengan Pentacle, Star, Virgo, Capricorn, ada Sword, Gemini, Libra, Aquarius, The Moon, Pisces, Cups, Wands. Ini bisa dari kedua belas zodiak temen-temen ya. Keempat elemennya lengkap, cuma energi paling kuat muncul dari Pisces gitu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Aries.